Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bi nasta'ina ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Nurul Fahmi ingin membawakan materi tentang kemuliaan Al-Quran, pedoman suci, mukjizat Nabi, dan syafaat penyelamat nanti di akhirat. Al-Quran akan menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai, mari terlebih dahulu berdoa agar dimudahkan dalam memahami materi. Ala hadiniyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang perlu kita pahami, saya akan membahas tentang tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu menjelaskan pengertian Al-Quran, kemudian memahami kemuliaan Al-Quran, menyebutkan tentang dalil-dalil kemuliaan Al-Quran, kemudian menumbuhkan cinta terhadap Al-Quran. Itu akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Untuk pengertian Al-Quran, Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Nah, Al-Quran ini menjadi petunjuk hidup untuk seluruh manusia, terutama umat muslim. Dalilnya mana? Dalil di surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka ketika kita ingin hidup kita itu berjalan dengan lurus, ya harus berpatokan dengan Al-Qur'an. Harus berpegang teguh pada Al-Quran, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat dari kesesatan dunia maupun nanti di akhirat. Jadi Al-Quran ini petunjuk, segala petunjuk untuk umat manusia, khususnya umat Sayyiduna Muhammad. Al-Quran ini adalah petunjuk. Kemudian hadis Nabi juga mengatakan, Kanjeng Nabi juga mengatakan, khairukum man ta'alamal Qur'an, sebaik-baiknya umatku, umat Rasulullah SAW yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, belajar di sini bukan sekedar kita baca kemudian langsung dipahami, enggak, tapi belajar maknanya per makna, belajar tafsirnya. Oh, ini ayatnya arahnya kemana, harus tahu asbabul nuzulnya, maka baru kita bisa mengajarkan kepada orang lain agar kita sendiri juga tidak tersesat dalam memahami Al-Quran. Maka perlu perantara biasanya melewati para ulama-ulama yang menulis kitab-kitab tafsir. Nah, itu perantaranya agar kita tidak tersesat, karena Al-Quran ini kan hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia. Ciri-cirinya petunjuk Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup. Al-Quran ini kan merupakan pedoman hidup yang membimbing manusia menuju jalan yang paling benar. Di dalamnya terdapat petunjuk mengenai akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah, sehingga dapat menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita itu sudah tertata, hidup ini sudah tertata. Dari bab akidah Al-Quran sudah menjelaskan, dari bab akhlak Al-Quran juga menjelaskan, dan
dari bab muamalah. Al-Quran sudah menjelaskan. Jadi memang benar-benar petunjuk bagi umat manusia untuk menjalani kehidupan ini, dan kehidupan yang sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuai kita, melainkan sesuai apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tadi dalam Quran surat Al-Isra, inna hadzal Quran lillati hiya aqwam, sungguh Al-Quran ini memberikan petunjuk bagi umat manusia. Hikmahnya apa mempelajari ini? Hikmahnya menjadi pedoman dalam kehidupan. Jadi kita gak akan kesasar dalam kehidupan. Ketika kita capek, ya obatnya Al-Quran. Ketika kita pusing, ya obatnya Al-Quran. Kemudian membantu membedakan yang benar dan salah. Al-Quran itu sudah menjelaskan sumber, karena kan sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, kemudian Al-Hadis, baru kemudian ijma dan qiyas. Nah, salah satunya itu Al-Quran. Berarti sudah dijelaskan, ini yang salah, ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar, itu sudah ada dalam Al-Quran. Kemudian mengarahkan manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, Al-Quran ini mengarahkan kita dunia dan akhirat. Karena apa? Di dunia kita mendapat keberkahannya, di akhirat kita nanti akan dapat syafaatnya, syafaatul Quran. Nah, Al-Quran, kemudian Al-Quran ini menjadi mukjizat terbesar sepanjang masa. Jadi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi syuratin mim mithli. Jika kamu ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad SAW, maka buatlah satu surah yang semisal dengannya. Maka tidak akan ada yang bisa, karena tidak akan bisa menandingi kemuliaan Al-Quran ini. Dari tata gramatika bahasa Arabnya itu sangat-sangat indah. Bahkan penyair manapun tidak akan bisa membuat serupa, misal surat serupa dengan Al-Quran, tidak akan bisa. Karena bukti bahwa Al-Quran ini benar-benar ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad itu disifati dengan ummi. Ummi itu yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, sehingga tidak ada alasan lagi orang itu mengatakan bahwa ini buatan Muhammad, ini buatan Muhammad. Itu nggak akan bisa, karena Nabi Muhammad sendiri tidak bisa baca, tidak bisa, begitu pula tidak bisa menulis. Bagaimana mau mengarang Al-Quran kalau begitu? Ini tanda pure benar kalau Al-Quran ini adalah murni mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menjadi petunjuk hidup bagi umat-umatnya nanti. Mukjizat yang sampai sekarang kita terima. Mungkin nabi-nabi yang lain mukjizatnya hanya umat-umatnya tertentu yang mendapatkan, tetapi mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, umatnya sendiri ada di rumahnya. Mukjizatnya itu ada di rumahnya, yaitu Al-Quran. Pasti di rumah-rumah itu pasti ada Al-Quran. Saya yakin di rumah-rumah itu pasti ada Al-Quran. Untuk apa? Untuk dibaca agar menjadi petunjuk hidup bagi manusia. Kalau gelisah, ya Al-Quran lah. Kembali lagi ke Al-Quran. Itu kunci hidup yang bahagia dunia dan di akhirat. Kemudian Al-Quran ini sastra kandungan yang agung. Jadi Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar yang terjaga juga keasliannya. Dari dulu, dari zamannya Utsman bin Affan, ketika mengumpulkan ayat-ayat Quran di pelepah-pelepah kurma, di batu-batuan, itu keaslian teksnya sampai sekarang masih terjaga. Yaitu Quran-Quran yang dibaca itu sama dengan Quran-Quran yang pada zaman Nabi Muhammad, pada zamannya para sahabat, tabi'in dan tabi'at, itu masih sama terjaga keasliannya. Itu benar-benar mukjizat. Artinya apa? Allah Subhanahu berfirman, nahnu nazzalna dzikrah wa innahu lakhafidun. Aku yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan aku juga yang akan menjaganya. Nah, di antara penjaga-penjaga itu Allah kirimkan hamba-hamba yang soleh untuk menjaga keutuhan, kemurnian ayat-ayat Al-Quran ini. Sehingga mukjizat ini
sampai sekarang terjaga, kemurniannya itu terjaga, nggak akan ada yang bisa menyelewengkan ayat Quran. Karena apa? Ada demikian hamba-hamba Allah yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga Al-Quran ini. Maka banyak anak kecil, bahkan anak kecil yang hafal Al-Quran. Ada anak-anak remaja yang hafal Quran. Itu adalah bukti bahwa penjagaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Quran ini mungkin akan diselewengkan, itu gak akan bisa, karena itu tadi Allah yang menjaganya, Allah yang menurunkannya, dan Allah juga yang nanti akan menjaganya. Nah, Al-Quran ini juga akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat, pertolongan bagi sahabat Al-Quran, orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, orang yang di dunia dekat dengan Al-Quran, orang yang di dunia selalu bersama Al-Quran. Nanti Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang di dunia itu selalu membacanya, orang-orang yang mempelajarinya, dan orang-orang yang mengamalkannya. Syafaat nanti akan menjadi penolong yang telah diberikan oleh Allah untuk para pembacanya, para orang-orang yang mengamalnya, orang-orang yang menghafalkannya, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Nanti Allah akan izinkan Al-Quran ini memberi syafaat di hari kiamat. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang syafaatul Quran. Hadisnya, Aqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, Aqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang dan akan menjadi, Al-Quran akan datang di hari kiamat dan akan memberi syafaat bagi para pembacanya. Maka kita, umatnya Nabi Muhammad SAW, seenggaknya kita selalu baca Al-Quran, walaupun satu ayat itu dalam kemuliaannya Al-Quran. Satu ayat itu kata Nabi, misal alif lam mim, alif bukan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, sehingga satu huruf itu diganjar oleh Allah 10 kebaikan. Kalau bukan syafaat Quran, mana ada itu? Satu ayat, satu huruf, bahkan satu huruf diganjar oleh Allah dengan 10 kebaikan per hurufnya. Itu termasuk salah satu tanda kemuliaannya Al-Quran. Maka apa hikmah yang kita dapatkan? Bahwa Quran ini akan menjadi penolong nanti di hari kiamat. Al-Quran ini memberikan pahala yang luar biasa dan kebaikan yang luar biasa. Semoga termotivasi kita untuk membaca dan mengamalkan, sehingga kita mendapatkan syafaatnya Al-Quran nanti di hari kiamat. Alhamdulillah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran. Oke, kita sudah sampai di pembelajaran yang terakhir. Pembelajaran ini pembelajaran tentang kemuliaan Al-Quran. Selebihnya nanti kita mungkin akan membahas mengenai tentang hadis-hadis yang penguat Al-Quran. Baik, kita simpulkan pembelajaran kali ini bahwa Al-Quran ini adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita pelajari, perlu kita amalkan, perlu kita baca. Bukan cuman kita jadikan pajangan di tembok-tembok. Jangan jadikan Quran ini berdebu, tapi jadikan Quran ini sebagai sahabat kita. Artinya sahabat, orang yang selalu berada di samping kita. Kita jadikan sahabat agar Quran ini selalu ada pada samping kita. Jangan cuma pesan saya, jangan cuman Al-Quran ini dibaca untuk menakut-nakuti jin saja, tapi Al-Quran ini dibaca untuk kita mempelajari hasanah-hasanah, pelajaran-pelajaran, cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran.
Karena Al-Quran itu tidak terkait suatu arti, maka Al-Quran itu artinya luas-luas sekali. Maka ketika kita ingin terjun di dalam Al-Quran, kita itu ketika baca arti itu membaca sedikit arti dari Al-Quran, bukan keseluruhan makna Al-Quran. Maka kalau kita akan kulik habis makna Al-Quran itu tidak akan ada habisnya, karena ini adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita, kasih kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf mungkin apabila ada salah kata dalam menyampaikan materi kali ini. Cukup sekian, mari kita cukupkan dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.